produk dari Socrates, kemudian ada demo untuk sistem informasi sekolah kami, Ibu, yang bernama Socrates Apps, seperti itu. Baik. Iya. Socrates ini kantornya di mana ya, Mbak? Socrates ini kami kantornya itu di Kemanggisan, Ibu, Jakarta Barat. Oh, Jabar. Mohon maaf kalau bertanya ya. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Silakan, Bu Lila, silakan, monggo, Bu. Ya, baik, di sini sudah 10.04 dan di sini sudah ada sekitar 46 peserta yang hadir. Kita mulai saja ya Bapak Ibu untuk info session pagi ini. Baik, saya ingin menyapa kembali nih Bapak Ibu pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Tiara. Salam kenal ya Bapak Ibu semuanya. Saya yakin di sini Bapak Ibu hadir pada info session pada pagi ini itu beragam ekspektasi gitu, dan saya melihat di form pendaftaran banyak sekali yang ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut berkaitan dengan sistem informasi sekolah kami, yaitu sistem Socrates Apps. Nah, untuk pada pagi hari ini pesertanya tidak hanya dari Jabodetabek saja. Yang hadir itu ada dari Bandung, ada dari Malang, Surakarta, Pangkal Pinang, dan Jogja. Kemudian kami harapkan nanti ada diskusi ya Bapak Ibu, dan di sesi terakhir itu kami akan ada sesi tanya jawab. Namun jika di pas rekan kami presentasi Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa pertanyaannya bisa dilampirkan di drop di chatnya, seperti itu. Nah, untuk sesi terakhir itu kami akan ada sesi tanya jawab. Pada info session pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama itu sekitar 20-30 menit. Kami akan ada perkenalan Socrates yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky. Kemudian untuk di sesi kedua itu 30-40 menit selanjutnya, kami akan mendemokan sistem informasi sekolah kami, yaitu Socrates Apps, yang akan disampaikan oleh Ibu Cita. Itu yang akan menjadi main discussion pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, tanpa membuang waktu lagi, untuk saya mempersilakan untuk Bapak Rizky untuk memulai perkenalan Socrates. Pak Rizky, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Rizky. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk membawakan sesi pertama ini, menceritakan atau memperkenalkan siapa sih itu Socrates ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya melihat dari list kita pada pagi hari ini, saya melihat ada sekolah-sekolah baru yang baru berinteraksi dengan kami Socrates, dan juga sudah ada sekolah-sekolah yang jadi existing partnernya kita seperti itu ya. Oke, untuk itu saya akan share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Saya mohon izin. Pak Rizky, ada info satu lagi. Oh ya, silakan. Bapak Ibu yang belum mengisi form pendaftaran, nanti mohon bantuannya untuk mengisi link yang akan kami taruh di chat, seperti itu. Tapi yang sudah mengisi untuk form pendaftaran, diabaikan saja. Baik, Pak Rizky, silakan. Ya, oke. Ya, slide saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu semuanya ya, Bu Tiara sudah tampil ya. Ya, oke. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan mulai info session ini dengan perkenalan Socrates ya Bapak Ibu ya. Oke, ini beberapa hal yang saya akan coba sampaikan selama 20 sampai dengan 30 menit ke depan ya. Nah, saya akan mulai dari slide ini terlebih dahulu nih Bapak Ibu ya. Jadi ada yang namanya tantangan dan perubahan paradigma pendidikan abad 21 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya yakin kalau Bapak Ibu semuanya di sini juga
bisa dikatakan mayoritas yang hadir ini adalah Bapak Ibu guru gitu ya, dan tentu adalah praktisi di dalam dunia pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu lebih mengalami secara langsung ya Bapak Ibu ya, bersinggungan langsung dengan yang namanya challenge atau mungkin changing dari paradigma pendidikan abad 21. Nah, kita coba lihat, kita coba refresh bersama di sini Bapak Ibu apa yang dikatakan sebagai tantangan dan perubahan paradigma pendidikan abad 21. Ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu tantangan dan perubahannya ini, yang pertama kita melihat bahwa terjadinya yang namanya perkembangan dan kecepatan teknologi ya Bapak Ibu ya. Dari dulu sampai dengan sekarang gitu ya Bapak Ibu ya, itu kita bisa melihat perjalanannya perkembangan teknologi itu seperti apa. Dan teknologi dikatakan sebagai salah satu instrumen yang paling cepat berkembangnya dan mengubah segala hal ya ke sana, mulai dari proses sampai dengan output di segala macam industri yang ada di sekitar kita. Nah, kita melihat teknologi ini berkaitan dengan berbagai macam penggunaannya ya, khususnya yang ke arah teknologi digital seperti smart chat. Mungkin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar, smart chat ini singkatan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sosial media gitu ya. Sosial media seperti yang kita tahu ada Instagram, ada Facebook gitu ya, ada YouTube gitu ya, WhatsApp gitu ya, dan lain sebagainya lah katakan di sana ya. Kita melihat bahwa sosial media digunakan oleh semua orang gitu, oleh semua, hampir di semua tingkatan ya, kalau saya boleh bilang hampir di semua tingkatan, mulai dari anak-anak sampai dengan bahkan orang yang dewasa gitu ya, bermain yang namanya sosial media. Bukan hanya untuk bermain saja, tapi juga untuk belajar ya Bapak Ibu ya. Untuk bergabung yang namanya katakan di dalam yang namanya sebuah komunitas hobi, bahkan termasuk komunitas pendidikan, komunitas profesi gitu ya, untuk saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi, saling berbagi satu dengan yang lainnya ya. Kalau dulu kan mungkin kita berbagi informasi gitu ya, hanya kita lakukan, kita datang misalnya ke dalam yang namanya sebuah sesi tatap muka, seminar tatap muka gitu ya, kita datang ke dalam yang namanya sebuah workshop gitu ya, dan lain sebagainya lah kata. Tapi hari ini tidak, melalui yang namanya media sosial gitu ya, kita bisa lakukan itu kapanpun, dimanapun, dengan siapapun ya, tanpa terbatas yang namanya jarak ataupun waktu untuk mendapatkan yang namanya informasi ke sana. Sosial media, penggunaan yang namanya mobile ya Bapak Ibu ya. Hari ini ya mobile di sini yang paling gampang yang ada di sekitar kita, yang bisa saya contohkan mungkin penggunaan yang namanya smartphone ya. Jadi sekeliling kita menggunakan yang namanya smartphone gitu ya. Juga lagi-lagi untuk mendukung, kalau dalam konteks pendidikan juga untuk mendukung yang namanya proses belajar mengajar ya, apalagi dengan adanya sistem hari ini ya Bapak Ibu ya ke sana. Kemudian dari sisi analitik Bapak Ibu juga semakin terus meningkat, penggunaan data, pengolahan data gitu ya, yang kita gunakan untuk pengambilan keputusan atau untuk yang namanya untuk kalau di sekolah mungkin berkaitan dengan yang namanya pembuatan strategi atau perencanaan gitu ya. Analitik secara digital hari ini juga sudah sangat dimungkinkan ke sana ya. Penggunaan teknologi berbasis cloud ya Bapak Ibu ya, ke sana ini juga ada gitu ya. Hari ini kita terus diperkenalkan dengan yang namanya teknologi berbasis cloud. Jadi tidak lagi berbasis konvensional untuk penyimpanan data gitu ya, tapi sudah diperkenalkan teknologi dan sudah banyak yang menggunakan, sudah banyak digunakan teknologi cloud seperti ini ya. Ya contoh yang paling gampang adalah, saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya punya yang namanya email ya Bapak Ibu ya. Email. Nah, kalau kayak email itu sebenarnya penyimpanan datanya itu gimana gitu ya. Ya, basis penyimpanan datanya kita, data pribadinya kita, atau mungkin kalau di Gmail itu kan kita disiapkan yang namanya Google Drive ya Bapak Ibu ya. Ya, kita simpan data kita gitu ya, data mengajar, data pribadi gitu ya, titip gitu yang namanya di G Drive. Tapi apakah kita tahu gitu di mana sih yang namanya servernya G Drive di sini gitu ya? Kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah, kita simpan itu atau kita katakan itu kita simpannya di cloud ke sana ya. Dan penggunaan yang namanya Internet of Things Bapak Ibu. Penerapannya, pengimplementasiannya yang namanya Internet of Things ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan internet yang bisa dilakukan untuk membantu kita semua di sana. Sekarang sudah mungkin Bapak Ibu sudah kenal yang namanya konsep yang namanya smart home gitu ya.
smart city, atau mungkin nanti akan ada yang namanya smart school ya Bapak Ibu ya ke sana ya gitu. Contoh pengimplementasian Internet of Things ini bayangannya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ya nanti kalau di school itu katakan gitu ya. Jadi sebelum, kalau misalnya nanti kita kembali lagi tatap muka gitu ya Bapak Ibu ya. Sebelum masuk kelas gitu ya, secara otomatis gitu ya, tahu gitu ya bahwa si AC ini katakan dia sudah menyala. Misalnya setengah jam sebelumnya, kemudian dari sisi ada apa sih yang di dalam kelas itu, ada yang namanya infocus katakan ke sana gitu ya. Ada yang namanya PC-nya katakan ke sana gitu ya. Itu dia sudah tahu gitu ya. Itu dia sudah tahu misalnya 30 menit sebelumnya atau mungkin 15 menit sebelumnya dia bisa nyala dengan sendirinya gitu ya. Nah, begitu pula dengan sebaliknya pada saat misalnya setelah kelas bubar gitu ya, setelah 15 menit atau 30 menit sebelumnya itu bisa mati dengan sendirinya gitu ya. Nah, jadi itu lagi Bapak Ibu, hari ini kita bicara yang namanya integrasi teknologi ya ke sana. Dia bisa melihat Bapak Ibu kan saya yakin Bapak Ibu juga menggunakan yang namanya Google Maps gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau seandainya Bapak Ibu pergi yang namanya ke satu tempat baru gitu ya, itu pasti salah satunya rujukannya itu adalah minta bantuan yang namanya Google Maps. Google Maps itu bisa dikatakan penggunaan Internet of Things yang paling sukses ya Bapak Ibu ya, dan penggunaannya itu paling besar di dunia ini. Gitu. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hari ini nggak ada yang namanya Google Maps yang bisa mengantar kita sampai dengan ke titik yang benar-benar kita mau ya Bapak Ibu ya ke sana. Ya seperti itu. Nah itu salah satu penggunaan atau beberapa hal pengimplementasian dari yang namanya Internet of Things ke sana. Nah kita balik lagi ke dalam konteks pendidikan, Bapak Ibu, kalau kita melihat hari ini generasi siswa didik kita ini bisa dikatakan generasi yang paling melek dengan yang namanya teknologi. Saya yakin mayoritas di sini Bapak Ibu semuanya setuju akan itu, ya. Which is di mana mereka saat ini sedang berada di dalam di dalam yang namanya usia sekolah yang mereka ya, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA atau mungkin maupun SMK. Ya, yang dalam kesehariannya generasi ini selalu berinteraksi dengan yang namanya smartphone atau gadget atau apapun itu devices ya Bapak Ibu ya, untuk melakukan berbagai hal mulai dari yang namanya mencari informasi melalui Google, belajar melalui tutorial video di YouTube gitu ya, berinteraksi di media sosial gitu ya, entah itu untuk mengekspresikan diri gitu ya, atau mungkin ya juga untuk bermain melalui yang namanya game digital ya. Nah di sini saya highlight bahkan kemampuan yang demikian telah dimulai sejak balita ya. Nah kebetulan saya punya anak 2 tahun Bapak Ibu, ini saya masukkan karena saya melihat itu langsung di dekat saya gitu Bapak Ibu ya. Jadi anak saya 2 tahun gitu ya, dia sudah tahu yang namanya YouTube gitu ya. Ya kita tinggal ketikkan gitu ya. Dia misalnya tertarik dengan apa gitu ya, kita tinggal ketikkan. Tapi habis dari situ kita kasih ke dia udah bisa scroll atas bawah, dia bisa pilih itu Bapak Ibu. Nah, itu kaget juga, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi generasi sekarang itu sudah sampai yang sedemikiannya ya ke sana. Beda banget dengan zaman kita dulu ya ke sana. Oke. Nah, adanya COVID-19 Bapak Ibu ternyata membuat percepatan proses edukasi berbasis digital ini jadi dimungkinkan ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau dulu ya kita tahu yang namanya perkembangan dan kecepatan teknologi itu terjadi gitu. Tapi kita tidak pernah bisa dikatakan aware akan ini gitu ya, bahwa sebenarnya kita juga harus mengikuti perkembangan dan kecepatan teknologi itu tadi loh gitu. Ya. Nah, dengan adanya COVID ini tadi tiba-tiba benar-benar semua pihak ya Bapak Ibu ya, semua pihak gitu ya, tidak hanya guru, tidak hanya sekolah, tapi juga orang tua, pemerintah, stakeholder di dalam pemerintahan ini dipaksa gitu ya. Kita semua kaget gitu ya. Kita semua dipaksa switching dari offline ke online learning ke sana ya. Dipaksa belajar yang namanya menggunakan learning management system, dipaksa menggunakan yang namanya berbagai aplikasi pembelajaran, dipaksa membuat yang namanya konten digital ya Bapak Ibu ya di sana gitu ya. Kaget semuanya, kita belum siap gitu, tapi kan kita bersama-sama menjalaninya, kita bersama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu menyadari bahwa kemampuan digital kita lebih meningkat dibandingkan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Kemampuan kita dalam menggunakan aplikasi pembelajaran itu jauh lebih meningkat dibandingkan sebelumnya ke sana ya. Oke, seperti itu. Nah, ini tantangan dan perubahan pendidikan paradigma pendidikan abad 21 ya ke sana. Nah, jadi Bapak Ibu dari situ ya. Oke. Nah,
sorry, sebelum saya masuk sini. Nah, kalau yang dikatakan Mas Menteri kita, kalau dia kan selalu bilang bahwa karena memang Mas Menteri kita ini asalnya teknologi gitu ya, maka selalu jargon yang dia bawa itu adalah ya teknologi inilah yang bisa memberikan dampak terbesar di negara ini. Karena memang dia sudah mengimplementasikan di dalam bisnisnya dia, gitu ya. Memang bisnisnya adalah transportasi, industrinya adalah transportasi. Tapi why not? Kalau teknologi juga akan sangat mampu memberikan dampak terhadap pendidikan ke sana. Nah, dia selalu bilang di beberapa quote-nya itu dia selalu bilang yang namanya perubahan itu harus dimulai loh gitu. Jadi harus dimulai gitu. Jangan menunggu aba-aba gitu ya. Atau dengan kata lain sebenarnya jangan menunggu adanya COVID ya. Kan sebenarnya kita nggak pernah tahu ya gitu yang ada yang namanya COVID. Tapi terlepas dari ada atau tidaknya COVID, kita harus menyadari bahwa perubahan ini harus kita lakukan nih gitu. Ya, paling tidak kita lakukan mulai di levelnya kita, di level kita sebagai guru, di levelnya kita mungkin di diri sendiri gitu ya, kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai yayasan, gitu ya, yuk kita buat yang namanya satu terobosan, kita buat yang namanya satu inovasi supaya sekolah kita lebih kompetitif nih ke depannya, gitu ya. Oke, ke sana. Nah, ini quote-quote yang saya ambil dari Mas Menterinya kita. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah ada yang melihat atau sudah pernah melihat quote-quote-nya beliau. Dia sangat banyak sekali quote-quote-nya ke sana. Nah, dia bilang, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil yuk, gitu, bahkan termasuk di kelas. Oke. Nah, tadi saya sudah cerita gitu ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan yang namanya tantangan dan perubahan pendidikan abad 21 gitu ke sana ya. Nah, kami di sini sebagai Socrates gitu ya memiliki beberapa solusi ya Bapak Ibu ya untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi. Nah, sebelum saya ke sana, saya mohon izin menyampaikan terlebih dahulu siapa sih yang namanya Socrates ini. Tadi mungkin Bu Lila gitu ya Bu ya, sudah membuka percakapan. Terima kasih Bu. Siapa sih Socrates atau mungkin di mana sih kantornya ke sana gitu ya. Kalau BINUS saya yakin Bapak Ibu hampir semuanya sudah tahu siapa sih BINUS. BINUS itu adalah salah satu kampus swasta gitu ya yang dia sangat erat sekali dengan kaitannya dengan teknologi gitu ya. BINUS mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu. Tapi Socrates ini siapa? Kami ini merupakan bagian dari BINUS Group, Bapak Ibu, gitu ya. Kami merupakan penyedia layanan pendidikan yang memiliki solusi-solusi pendidikan. Ya, solusi-solusi pendidikan berbasis teknologi informasi yang dapat membantu sekolah negeri maupun swasta yang ingin menuju yang namanya transformasi digital sekolah ke sana. Atau kita kenal sebagai yang namanya School Digital Transformation. Ya, solusi-solusi pendidikan inilah yang kami bawa untuk menjawab yang namanya tantangan-tantangan tadi yang kami harapkan bisa membantu sekolah untuk meningkatkan yang namanya keunggulan kompetitifnya atau competitive advantage. Nah, kami sendiri Socrates telah berdiri sejak tahun 2003 ya, Bapak Ibu ya, ke sana. Oke. Nah, ini perjalanan kami, Bapak Ibu, gitu ya. Perjalanan kami dari 2003 dulu sampai dengan hari ini, kami mengalami beberapa kali yang namanya rebranding atau perubahan merek ya, Bapak Ibu ya, karena memang kebutuhan organisasinya ke arah sana ya. Terjadi beberapa kali di kami ini BINUS ini cukup dinamis Bapak Ibu ya. Cukup dinamis, jadi yang namanya rebranding ini sangat dimungkinkan ke sana. Mulai dulu kami 2003 dikenal dengan yang namanya BINUS Center Education Partner ya. Mungkin kalau di sini saya melihat ada beberapa sekolah partnernya kami yang sudah lama taunya mungkin tahu nih yang namanya BCEP, kami singkatnya ke sana. Kemudian dalam perjalanannya kami berubah menjadi yang namanya Integrated School Learning Solution diiringi dengan penambahan produk kalau Bapak Ibu bisa lihat pada slide saya. Kemudian ada BINUS Edu dan sekarang kami menjadi yang namanya Socrates ya. Oke, kami mengalami yang namanya beberapa perubahan, tapi spirit kami untuk bisa membantu sekolah itu masih tetap sama dari dulu sampai dengan sekarang. Ini dibuktikan dengan solusi-solusi yang kami berikan untuk sekolah ini terus berkembang semakin banyak. Yang pastinya ini produk ini kami buat berdasarkan yang namanya kebutuhan sekolah dan untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, produk dan jasanya apa saja? Nah, kami punya yang namanya kurikulum Bapak Ibu ya, kurikulum TIK gitu ya, dan kedepannya kami akan punya kurikulum non TIK ya. Jadi saat ini kami ready untuk kurikulum TIK mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Nanti saya akan cerita secara lebih lanjut. Kemudian ada sistem informasi sekolah ini yang porsi waktunya akan kita lebih banyak di sini ya Bapak Ibu ya. Ini sistem informasi sekolah ini atau yang kami namakan Socrates Apps Bapak Ibu.
ya. Ini untuk membantu yang namanya manajemen data sekolah, mulai dari data siswa, data staff, gitu ya, Bapak Ibu ya, untuk membantu proses di sekolah, mulai dari penerimaan siswa baru atau PPDB, gitu ya, selama siswa berada di dalam sekolah, gitu ya, LMS-nya, katakan, kemudian penginputan nilai, rapot sampai dengan siswa lulus di sana, ya. Nanti kami akan cerita juga secara lebih lanjut. Kemudian ada professional development, ini pelatihan, mentoring, coaching untuk rekan-rekan guru di sekolah, ya bentuknya bisa 1 tahun, durasinya bisa 1 tahun, bisa 6 bulan atau 1 bulan atau bahkan per modul atau sesuai dengan yang namanya kebutuhan sekolah di custom. Jadi kami juga bisa siapkan. Kemudian kami juga ready juga untuk membantu sekolah dalam konteks menjawab tantangan dalam infrastruktur ya. Mulai dari proses konsultasinya, pengadaan, instalasinya atau implementasi, kami bantu juga maintenance atau yang berkaitan dengan yang namanya lisensi suatu software aplikasi di sini kami juga bisa membantu sekolah dan Bapak Ibu di sana. Ya. Oke, nah ini yang kedepannya kami akan ada produk baru lagi, Bapak Ibu. Kami akan ada digital content untuk mata pelajaran inti sekolah nih, Bapak Ibu. Jadi kami akan mulai dari kelas 10 dulu memang, gitu ya, karena memang kami buat ini secara bertahap, gitu ya. Untuk mata pelajaran inti seperti matematika, fisika, kimia, gitu, kami akan punya digital content-nya ke sana. Dan kami akan punya yang namanya digital teacher test ini untuk membantu yang namanya mapping kemampuan guru ya. Jadi tujuan ini untuk membantu guru dan sekolah sebenarnya. Jadi sekolah bisa tahu kira-kira kompetensinya guru ini apa sih yang masih kurang atau apa yang masih perlu dilengkapi atau gap-nya itu kira-kira ada di mana ya. Jadi nanti akan dilihat dari sisi profesionalitasnya. Saya contohkan secara umum ya Bu ya, Bapak Ibu ya, dari sisi profesionalitasnya, digital pedagoginya, katakan ke sana, penggunaan teknologi dan lain sebagainya ya. Jadi ada beberapa variabel yang nanti akan diujikan atau akan dites kepada yang Bapak Ibu guru ke sana seperti itu. Nah, ini akan ready nanti di Mei atau mungkin Juni ya, Bapak Ibu. Nah, untuk kurikulum seperti apa sih Pak Rizky gitu ya? Saya akan masuk secara lebih dalam gitu ya kurikulum di sini. Nah, ini kalau kita bicara pengguna kurikulum hari ini sekolah aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini unit aktif yang kami bikin 75 unit sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK dengan kurang lebih siswa binaan atau yang mengadopsi atau yang menggunakan kurikulum TK kami ini ada sekitar plus minus 37.000 siswa ya. Nah, kurikulumnya seperti apa? Mappingnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Saat ini kami punya 13 pilihan modul gitu ya yang dapat digunakan oleh sekolah mulai dari tingkat TK sampai dengan SMK ya. Ada TK, SD. Untuk tingkat SMP dan SMP di sini sekolah Bapak Ibu bisa pilih kira-kira ingin menggunakan yang mana ya. Kenapa Pak variasinya kok banyak sekali gitu ya. Ini kami jadi bingung dan sebagainya. Karena dalam perjalanan kami dari 2003 sampai dengan 2021 ini Bapak Ibu kami berinteraksi dengan banyak sekolah, kami mencoba menjawab yang namanya kebutuhan sekolah. Karena semua sekolah sekolah itu memiliki tujuan akhir yang berbeda-beda untuk siswanya. Dia punya goals-nya sendiri. Saya mau anak-anak ini oke secara teknopreneurnya, katakan ke sana gitu ya. Entrepreneurship-nya tapi dalam konteks teknologi. Nah, di sana kami coba buatkan gitu ya. Kemudian ada informatika gitu ya. Ini kan dulu sempat ada, kemudian sempat dinonaktifkan, kemudian hari ini diaktifkan lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Informatika ini untuk menjawab yang namanya dalam konteks pengembangan teknologi ke depannya seperti itu. Ini kami juga sudah siapkan. Kami ada prakarya PKWU sampai nanti dengan pengimplementasian suatu modul atau software tertentu secara lebih spesialis dengan menggunakan yang namanya Applied Computer Project ya, mulai dari Android sampai dengan akuntansi ke sana. Nah, ini kami siapkan untuk menjawab kebutuhan sekolah dari dulu sampai dengan hari ini. Nah, ini yang bisa dipilih oleh sekolah mulai untuk tingkat SMP sampai dengan tingkat SMA-nya ke sana. Ya, ini mappingnya ke sana Bapak Ibu. Nah, fasilitas yang diberikan di dalam yang namanya kalau seandainya bekerja sama dengan kurikulum kami ini dapat apa saja? Akses ke dalam classroom Bapak Ibu. Jadi materi sudah ada di sana semua gitu ya Bapak Ibu, tinggal akses saja gitu ya.
RPP, silabus sudah ada di dalam semua. Kemudian untuk siswa kita bisa berikan yang namanya sertifikat gitu ya. Kami berikan yang namanya pelatihan untuk guru, supervisi gitu ya, mentoring, observasi itu kami lakukan gitu ya di dalam yang namanya 1 semester. Kami berikan juga seminar atau workshop untuk orang tua, siswa atau guru. Kemudian ada lomba untuk siswa juga, untuk lomba di dalam satu sekolah gitu ya. Kemudian lomba antar sekolah gitu ya, dan lomba antar wilayah. Di sana kami juga siapkan paket kurikulum, ada materi silabus RPP dan perangkat ajar dan belajar. Ini yang kami siapkan. Ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh hasil karya yang dibuat oleh siswa-siswa binaannya kami, sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan kami. Ini saya coba cepat saja. Ya. Nah, itu tadi kurang lebih mengenai yang namanya kurikulum, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya masuk ke yang namanya teacher professional development. Mempersiapkan guru mengajar menggunakan berbagai teknologi sehingga pembelajaran menjadi lebih modern dan menyenangkan. Ya, ke sana. Nah, kami punya pilihan programnya ini, tadi saya sampaikan ada 6 bulan, ada 12 bulan, atau sebenarnya ada juga untuk yang 1 bulan atau bahkan per modul ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau yang saya tampilkan yang 6 bulan atau 12 bulan, ini terintegrasi Bapak Ibu mulai dari yang namanya kami siapkan matrikulasinya, materi matrikulasinya, nanti ada supervisinya, supervisi ini melalui tindakan, artinya tim kami langsung ke dalam kelas, katakan ke sana, atau secara online gitu ya, atau teknologi. Di sini kita menggunakan bantuan teknologi ya. Contoh yang paling gampangnya misalnya menggunakan yang namanya webcam. Di sana kita mau lihat ya. Jadi ada pra-nya, kemudian kita lihat kurangnya di mana Bapak Ibu guru di sini, kemudian kita create-kan modulnya bersama diskusi dengan sekolah. Itu menjadi solusi yang akan kita delivery gitu ya. Habis dari situ nanti kita akan lakukan yang namanya supervisi lagi. Jadi ini postnya. Jadi kita akan lihat ada perubahan nggak atau sudah lebih lebih go digital nggak, misalnya katakan dalam mengajarnya dan seterusnya. Ini kurang lebih alurnya seperti itu. Ya, ini contoh-contoh topiknya saja Bapak Ibu ya, macam-macam ya, mulai dari konsep pedagogi, digital pedagogi gitu ya, komunikasi, STEAM learning gitu ya, dan lain sebagainya. Masih ada banyak topik lainnya. Kalau seandainya ada topik-topik di luar dari yang kami miliki, silakan Bapak Ibu disampaikan, nanti kami coba create-kan modulnya. Jadi dilakukan secara custom ya. Ya, ini beberapa dokumentasi kegiatan yang kami lakukan untuk sekolah ya. Oke. Ya. Itu untuk Teacher Professional Development Program. Nah, kemudian ada untuk infrastruktur. Nah, tadi saya sudah sampaikan kami membantu mulai dari proses yang namanya konsultasinya gitu ya. Jadi tentu ya Bapak Ibu ya, kita biasanya yang treatment-nya kita harus dimulai dengan yang namanya konsultasi gitu ya. Kita coba lihat problemnya ini seperti apa, kemudian kami akan datang dengan yang namanya solusinya ya. Kemudian ke pengadaan, instalasi sama maintenance ya. Kalau pengadaan atau mungkin instalasi ya ini berkaitan dengan hardware atau mungkin software-nya ya Bapak Ibu ya. Mulai nanti kami bantu pesankan gitu ya, kami pasangin gitu ya, kami setting gitu ya, termasuk sampai dengan troubleshooting ya ke sana Bapak Ibu ya, jaringan, cabling dan lain sebagainya. Oke. Ya, ini salah satu dokumentasi pekerjaan kami ada membantu salah satu sekolah tinggi ya Bapak Ibu ya, ilmu keperawatan Saint Carolus di Jakarta ya Bapak Ibu. Saya yakin sudah tahu gitu ya, Saint Carolus. Ya. Nah, ini School Information System Bapak Ibu, kita akan coba lebih banyak ke sini ya. Nah, jadi sistem informasi sekolah ini atau yang kami namakan Socrates Apps ini gitu ya. Jadi kalau ini digambarkan di dalam yang namanya sebuah pengintegrasian model gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kurang lebih digambarkan seperti ini ya. Jadi kami sudah web base ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya kalau sudah web base itu memudahkan Bapak Ibu bisa nanti belajar mengajar gitu ya, atau penginputan nilai, penginputan data itu dimanapun dan kapanpun menggunakan device apapun gitu ya Bapak Ibu ya, selama terkoneksi dengan internet ya pasti ya Bapak Ibu ya, dan ada browsernya di sana gitu ya, Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi kami sudah web base ya ke sana. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang yang namanya ke sekolah gitu ya untuk melakukan hal-hal yang tadi gitu ya. Jadi kita bisa lakukan dimanapun dan kapanpun ya ke sana. Ya. Kemudian Socrates Apps kami juga mensupport yang namanya self service ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kalau seandainya misalnya kayak orang tua gitu ya, biasanya kan sekolah kan dia punya yang namanya koperasi gitu ya. Kami juga punya fitur yang namanya fitur kooperasinya.
biasa sekolah kan mewajibkan untuk punya buku apa gitu ya, katakan di sana. Nah, nanti orang tua juga secara otomatis dia bisa pesan secara langsung secara online melalui yang namanya fitur koperasi yang ada di kami, katakan ke sana ya. Atau mungkin ya kalau orang tua kan pasti ingin lihat yang namanya gimana sih perkembangan nilai anaknya, absen anaknya, kemudian ada informasi sekolah, galeri dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan, ini yang dikatakan sebagai self service. Sistem informasi sekolah kami ini juga sangat mendukung yang namanya kurikulum yang bermacam-macam ya Bapak Ibu ya, seperti yang kita lihat ada kurikulum ada KTSD, 13, atau mungkin Cambridge IB dan lain sebagainya. Kami bisa setting untuk semua kurikulum yang ada. Di sini tim kami juga siap untuk mensupport sekolah Bapak Ibu apabila seandainya memiliki kendala gitu ya dalam penggunaannya, atau mungkin kalau secara sistem tiba-tiba ada bermasalah, kami siap membantu dalam 7 hari gitu ya Bapak Ibu ya, kami siap membantu sekolah Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan melalui fitur chat yang ada, melalui email gitu ya, melalui WhatsApp gitu ya, atau mungkin melalui yang namanya telepon, remote access. Ini sangat dimungkinkan untuk kami bisa support sekolah dari Bapak Ibu. Jadi banyak channel komunikasi yang bisa dipergunakan di sana. Ya, happy stakeholder ya tentu Bapak Ibu, sistem informasi sekolah ini bisa digunakan oleh yayasan, guru, orang tua, siswa gitu ya, staf staf sarana prasarana, staf TU gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau dari sisi misalnya uang SPP gitu ya, membandingkan uang SPP bulan ini dengan bulan sebelumnya seperti apa, dia bisa lihat secara langsung tanpa perlu tanya ke staf keuangan misalnya ke sana. Oh, jumlah intake atau student intake misalnya di tahun ini dengan tahun depan itu selisihnya bagaimana gitu ya, tanpa perlu tanya atau perlu melihat datanya melalui Excel gitu ya, atau mungkin pendataan yang masih konvensional gitu ya, dia tinggal klik saja, oh ternyata seperti ini grafiknya ya, seperti itu. Oh ya, di sini Bapak Ibu kami melayani juga yang namanya custom report card ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi secara template rapotnya di sini Bapak Ibu kami sesuaikan dengan yang namanya maunya sekolah itu seperti apa, termasuk penyusunan nilainya gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Ini kami mengikuti yang namanya kebutuhan sekolah. Nah, Bapak Ibu secara lebih lanjut kami akan coba demokan ya Bapak Ibu ya, nanti akan dibantu oleh Ibu Cita ya ke sana. Bu Cita mungkin sudah bisa dilanjutkan, Bu Cita? Ya, siap Bapak. Ya, Bapak Ibu, sesi yang kedua mungkin kalau saya menggunakan bilang, jadi sesi pertamanya tadi saya sudah sampaikan, sesi keduanya adalah demo untuk Socrates Apps-nya ya. Mungkin Bu Tiara saya langsung lempar ke Bu Cita ya, Bu Tiara ya ke sana ya untuk. Silakan. Oke, silakan Bu Cita. Baik, terima kasih Bapak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya izin share screen. Oke. Sudah terlihat untuk presentasi saya, Bapak Ibu? Ya, sudah Bu Cita. Oke, baik. Sebelumnya tadi kan Pak Rizky berkali-kali bilang nih, untuk lebih lanjutnya mengenai SIS akan kita bahas dengan Ibu Cita gitu ya. Nah, kenapa sih kami membahas mengenai SIS ini lebih dalam lagi dengan Bapak Ibu? Karena setelah kami berdiskusi dengan banyak sekolah, Bapak Ibu, beratus-ratus sekolah, mungkin sudah ribuan ya, banyak sekolah yang menganggap bahwa SIS ini adalah salah satu tools yang membantu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, itu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan apa sih definisi dari Socrates Apps ini, Bapak Ibu. Jadi, Socrates Apps ini adalah sebuah sistem informasi terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan manajemennya sekolah Bapak Ibu. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang akan sekolah Bapak Ibu berikan kepada stakeholder-nya. Siapa saja? Yaitu yayasan, guru, dan orang tua siswa dan juga siswa. Kami bisa bilang bahwa apps kami ini menjawab kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Tadi Pak Rizky juga sudah sempat menjelaskan bahwa di sini dalam SIS ini dapat menyimpan database, mulai dari data siswa, guru, karyawan, data akademik, sampai data non-akademik, semua dapat kita simpan di sini.
Mulai dari PPDB sampai dengan proses pembelajaran sampai dengan rapot sampai dengan siswa lulus. Seperti itu. Jadi dengan SIS ini kita mengharapkan bahwa SIS ini dapat memudahkan pengelolaan data. Dari mana? Jelas nanti saya akan coba contohkan seperti apa. Lalu yang paling penting untuk sekolah adalah meningkatkan pelayanan pendidikan. Jadi kita akan menjadikan SIS ini sebagai media penghubung antara sekolah dengan stakeholder-nya, lalu juga meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kualitas sekolahnya Bapak Ibu. Akses orang tua apa saja Bapak Ibu? Yaitu memantau absensi, nilai ulangan, kalender akademik, kebijakan dan pengumuman sekolah, dan juga memantau informasi mengenai pembayaran SPP atau uang kegiatan yang lainnya. Lalu untuk siswa dapat melihat absensi dirinya sendiri, nilai ulangan, kuis, tugas maupun remedial, melihat materi, melakukan kuis ataupun tugas dan lain-lain, melihat kalender akademik, pengumuman sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga informasi mengenai pembayaran SPP dan uang kegiatan yang lain. Di sini kami juga dapat bilang bahwa apps kami dapat menjawab kebutuhan yayasan. Tadi Pak Rizky juga sempat bilang ya bahwa kita secara real time gitu ya, di mana saja, kapan saja gitu, selama yayasan terhubung dengan internet gitu ya, terkoneksi dengan internet menggunakan gadget apapun gitu ya. Misalkan seumpama, bagaimana ketika satu yayasan memiliki lebih dari satu cabang gitu ya. Kami, salah satu klien kami Bapak Ibu memiliki cabang lebih dari 70. Bayangkan ketika saya adalah yayasan yang ada di Jakarta, lalu cabang saya ada di Bekasi, Jakarta pun di mana-mana gitu ya, ada beberapa. Lalu juga ada juga yang di Bandung, Medan, mungkin seperti itu, Semarang, seperti itu ya. Nah, secara real time, misalkan selama masa PPDB, batch 1, batch 2, batch 3, saya dapat melihat bagaimana perkembangan mengenai intake saya. Ataupun intake yang sekarang sedang berlangsung. Ataupun tadi Pak sudah bilang SPP, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu membuat standarisasi kebijakan. Ini kita sharing aja, kami sharing aja dari pengalaman kami. Sekolah tersebut mengimplementasikan sistem kami di tahun 2018 Bapak Ibu. Jadi 3 tahun yang lalu sebelum adanya pandemi ini. Kenapa gitu ya? Ternyata setelah pertama kali mengimplementasikan apps ini ke sekolahnya baru ketahuan, wah ternyata standarisasi untuk penilaian sekolah aja nggak sama. Walaupun jenjangnya sama-sama TK, sama-sama SD, SMP gitu ya. Lalu template rapot sekolah beda-beda. Nah, bagaimana ini? Nah, sedangkan yayasan ingin harusnya seragam gitu ya, harusnya begini, atau mungkin juga masih ada yang menggunakan logo lama, misalkan seperti itu. Nah, jadi pada saat pengimplementasian hal ini baru ketahuan, Bapak Ibu ternyata ada hal seperti itu. Maka dari itu yayasan dapat membuat sebuah standarisasi kebijakan. Dari semua hal tersebut, maka sistem akademik akan jauh menjadi lebih terintegrasi. Yang paling penting dari yayasan yang akan dipikirkan apa sih Bapak Ibu? Yaitu penghematan biaya. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk biaya maintenance SIS kami ini, untuk biaya server, antivirus, dan ruang server, semua sudah kami yang handle, termasuk juga untuk biaya pengembangan dari SIS ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, untuk apps ini tidak mati Bapak Ibu. Bahkan sampai dengan detik ini saya presentasi ke Bapak Ibu, SIS kami ini tetap berkembang. Tim developer kami, tim programming dan analisis kami selalu bekerja setiap saat gitu ya untuk mengembangkan SIS ini. Melihat bagaimana perkembangan mengenai SIS ini, kebutuhan sekolah apa lagi. Oke, untuk selanjutnya saya akan masuk ke SIS-nya Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu nanti jika ingin melihat, Bapak Ibu bisa masuk ke Products and Services, bisa masuk ke socrates.id, masuk ke Products and Services, nanti masuk ke School Information System kami, seperti ini, ya. Lalu Bapak Ibu nanti bisa melihat ke paling bawah, ada beberapa informasi lain dan print screenshot gitu ya, mengenai apps kami. Lalu klik di Get Demo. Gunakan username dan password yang telah kami berikan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, saya akan masuk ke apps-nya Bapak Ibu ya.
Salah satu contohnya seperti ini. Nanti mungkin pada saat Bapak Ibu masuk gitu ya, akan berbeda modelnya dengan saya. Kenapa? Karena yang Bapak Ibu masuk itu nanti adalah akun untuk guru, sedangkan saya sebagai admin. Kenapa? Karena saya di sini ingin menunjukkan semua fiturnya kepada Bapak Ibu. Tadi saya di terakhir bilang bahwa Socrates Apps kami ini mendukung yayasan ketika yayasannya memiliki lebih dari satu cabang. Maka dari itu di sini ada fitur school Bapak Ibu. Jadi nanti pihak yayasan tinggal memasukkan untuk school location-nya di mana saja. Jadi untuk yayasan memiliki lebih dari satu cabang tinggal dimasukkan di sini. Misalnya saya adalah yayasan di Jakarta, saya punya SD di Bandung, SMP Bandung, SMA Jakarta, Malang, semua saya masukkan di sini. Selanjutnya saya akan memasukkan school levelnya atau ada jenjang apa saja di dalamnya. Lalu juga ada grade apa saja. Oke. Lalu data apa lagi yang dimasukkan selain dengan school, yaitu ada student, yaitu nama siswa dan juga orang tua siswa, semuanya akan dimasukkan di sini datanya. Selanjutnya ada school personel, Bapak Ibu. School personel apa sih? Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa personel lain yang akan berkecimpung ke dalam SIS ini. Jadi bukan hanya orang tua siswa dan guru saja, tapi ada juga yayasan, ada adminnya, mungkin di masing-masing cabang punya admin, ada staff finance, atau tadi Pak Rizky sempat menjelaskan mengenai koperasi, ada staff koperasinya juga mungkin, silakan dimasukkan di sini. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau Bapak, nih sekolah saya sudah pakai SIS nih ya. Terus siswa kami banyak, bagaimana cara nih masukinnya, pasti kan kasihan untuk admin kami. Nah, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Nanti di awal tahun kerjasama, jika misalkan sekolah Bapak Ibu bekerja sama dengan kami akan memberikan template. Jadi nanti silahkan diisikan saja untuk data-datanya yang kami butuhkan. Nanti kami akan uploadkan ke dalam sistem ini. Mulai dari nama-nama cabang sekolah, student, school personnel, sampai dengan misalkan ada mata pelajaran dan schedule-nya. Silakan dimasukkan, diberikan ke kami, nanti kami akan bantu aturkan di tahun ajaran pertama. Nah, seperti itu, sehingga pada saat awal tahun kerjasama, Bapak Ibu, sistem ini sudah ready to use untuk Bapak Ibu. Tinggal pakai. Nah, tinggal kami adakan pelatihan untuk stakeholder-nya siapa saja. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ada apa lagi sih pada SIS kami? Kelebihannya apa lagi sih? Mungkin sekolah Bapak Ibu ada beberapa yang sudah menggunakan SIS ya. Nah, kelebihannya apa? Tadi saya bilang ada data akademik maupun data non-akademik. Bapak Ibu, di sini ada juga untuk ekstrakurikuler. Nah, di sini saya akan contohkan kok ada ekskul gitu ya. Nah, ada beberapa contoh ekskul yang tetap dapat dijalankan selama masa pandemi ini, Bapak Ibu. Jadi, salah satu sekolah yang bekerja sama dengan kami juga, bahkan ekskulnya pun kami yang handle, itu dilakukan secara online. Salah satunya kami contohkan Bapak Ibu, seumpama misalkan ada art atau ada komputer. Di sini ada juga desain, misalnya seperti belajar Photoshop, belajar InDesign gitu ya, atau belajar musik seperti gitar, biola, suling, seperti itu. Nah, untuk semua master kategorinya tinggal dimasukkan di sini, lalu dipilih untuk yang aktif dan inaktif. Misalkan seperti renang dan basket putra itu sedang tidak bisa aktif, maka tinggal diinaktifkan saja. Gunanya untuk apa? Tadi Pak Rizky sudah bilang bahwa apps kami ini mulai dari PPDB atau pendaftaran peserta didik baru sampai dengan proses pembelajaran, maka juga kami ada yang namanya registrasi online untuk ekskul, sehingga tidak usah adanya tatap muka. Mungkin di kota Bapak Ibu berbeda dengan Jakarta gitu ya, tapi di sini kondisi di Jakarta, atau mungkin sama, tapi kondisi Jakarta Bapak Ibu, bahkan sekolah-sekolah di sekitar perumahan saya, sampai dengan saat ini belum adanya tatap muka sama sekali, mau sekolah negeri maupun sekolah swasta gitu ya, kami benar-benar belum boleh ada tatap muka, sehingga di sini untuk pendaftaran siswa barunya maupun pendaftaran ekstrakurikulernya dapat dilakukan secara online. Di sini juga Bapak Ibu ada finance. Jadi untuk pembayaran, jadi karena sistem kami ini digunakan juga oleh Binus School Bekasi, dan setiap siswa kami itu sudah memiliki virtual account, maka secara otomatis ketika orang tua siswa membayar SPP anak-anaknya ke virtual account anak-anaknya, secara otomatis akan tercentang pada sistem kami. Gitu. Jadi kalau nanti misalkan orang tua udah bayar, nanti kalau buka apps ini sudah terlihat bahwa anak-anaknya sudah bayar, seperti itu. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, ketika sekolah Bapak Ibu belum memiliki kerjasama dengan bank ataupun belum memiliki virtual account untuk siswa-siswanya untuk pembayaran SPP, tidak usah khawatir, tetap dapat dilakukan secara manual.
Seumpamanya anak-anak ibu masih melakukan transfer bank gitu ya, bank transfer, terus nanti tim finance-nya ngecek, terus tinggal di checklistin aja. Seperti itu. Selanjutnya kelebihan dari sistem kami apa saja? Bapak Ibu di sini ada library, karena di setiap school kami itu, school maupun university gitu ya, kita sudah setiap buku kami sudah memiliki barcode, sudah ada barcode-nya. Kami sudah mendaftarkan semua buku kami. Jadi sudah ada barcode-nya, jadi sudah ada daftar bukunya di library kami. Jadi sehingga misalkan saya karyawan ataupun students ataupun dosen ataupun guru, kami memiliki namanya RFID. Sehingga ketika kami datang ke perpustakaan, kami meminjam buku, kami tapping ketahuan langsung di dashboard kami, saya misalkan Cita pinjam buku biologi tanggal sekian dan harus dikembalikan tanggal sekian. Bahkan orang tua saya pun dapat melihat, oh Cita jangan lupa kamu pinjam buku biologi kemarin, jangan lupa untuk dikembalikan tanggal sekian ya. Seperti itu. Jadi orang tua dapat membantu untuk mengingatkan untuk pengembalian buku. Lebih seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada aset manajemen. Jadi nanti untuk orang sarana prasarana bisa mendaftarkan untuk aset dan inventory-nya semua di sini, bahkan sampai inventory transaction-nya. Selanjutnya Bapak Ibu tadi Pak Rizky sempat bilang, di sini juga ada koperasi nih. Nah, di sini ada yang namanya store ya Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana munculnya ketika ada di dashboard-nya orang tua siswa. Jadi di sini misalkan di tempat Bapak Ibu sampai dengan saat ini koperasi sama sekali belum ada boleh buka gitu ya, belum ada bolehnya tatap muka, maka di sini kami menyediakan wadah untuk penjualan barang-barang tersebut seperti buku, uniform atau seragam, stationery atau barang-barang yang lainnya. Nanti semua barang tinggal dimasukkan di sini dan dijual secara online. Bapak Ibu, selanjutnya ada admission, tadi yang saya sebutkan dengan PPDB, nanti Bapak Ibu silakan dimasukkan saja untuk batch-nya, jadi misalkan untuk batch 1, batch 2, gelombang 1, gelombang 2 dimasukkan. Jadi periode untuk pendaftaran itu hanya terbuka ketika Bapak Ibu membuat batch-nya di sini. Selanjutnya ada school info Bapak Ibu, jadi di sini untuk announcement, pengumuman maupun pengumuman penting silakan dimasukkan saja di sini, nanti langsung dapat masuk ke dashboardnya orang tua siswa dan siswa. Misalnya seperti besok nih ada pengumuman bahwa kemungkinan di bulan Juli kita akan ada yang namanya pertemuan tatap muka kembali di sekolah gitu ya. Lalu bagaimana caranya untuk protokolnya, safe protokolnya ketika reopening schools. Nah, safe protocol for reopening school during COVID-19 pandemic. Jadi ada syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh siswa-siswanya, misalnya seperti surat keterangan sehat, seperti itu ya, sudah tes, seperti itu, atau tetap menggunakan prokes, seperti itu. Lalu juga ada school gallery Bapak Ibu, jadi ketika ada kegiatan di sekolah Bapak Ibu, silakan diabadikan saja dan bisa dimasukkan ke dalam galeri ini. Namun sampai dengan saat ini ketika belum ada, tidak usah khawatir, Bapak Ibu juga dapat memberikan untuk player-player kecil. Jadi misalkan seperti sekarang sedang puasa gitu ya, selamat menunaikan ibadah puasa atau ntar lebaran, atau mungkin ntar Natal atau libur sekolah gitu, nanti tinggal dibikinkan player kecil, nanti di-upload akan muncul di dashboardnya orang tua siswa dan siswa. Bapak Ibu kita juga ada fitur survei di sini. Nah, seumpama Bapak Ibu ya, di sekolah Bapak Ibu ini red zone, atau mungkin red-nya benar-benar merah tua, marun gitu ya. Nah, kita berikan survei. Bagaimana menurut Bapak Ibu wali sekalian jika sekolah per 1 April 2021 mengadakan pembelajaran secara online, onsite, tapi hanya dalam grup kecil, misalnya 15 siswa saja per kelas, jam pembelajaran jam 7 sampai jam 11 seperti itu. Nah, diberikan informasi ini kepada orang tua siswa beserta pertanyaannya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi orang tua siswa tinggal preview question, nanti muncul setuju atau tentatif atau tidak setuju. Nah, untuk pilihan jawabannya bukan hanya pilihan ganda saja, tapi juga bisa esai. Misalkan kalau tidak setuju, kenapa? Gitu ya. Misalkan, oh saya tidak setuju, kenapa? Karena anak saya ada komorbid gitu atau penyakit bawaan. Jadi dokternya tidak menyarankan untuk tidak ada tatap muka dulu seperti itu. Jadi ada bisa memberikan alasan. Nah, kelebihannya apalagi? Tadi dimulai dari PPDB, penerimaan siswa baru, proses pembelajaran, gitu ya, sampai dengan rapor. Nah, di sini Bapak Ibu, maksudnya proses pembelajaran apa? Jadi kami juga sudah ada LMS-nya. Nah, kalau saat
sekolah Bapak Ibu telah menggunakan SIS dan LMS itu pasti adalah dua apps yang berbeda. Di sini kami sudah menjadi satu. LMS-nya sudah kami embed ke dalam SIS kami, Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik di sini aja. Nanti ada Learning Management System. Tinggal masuk ke sini, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu guru dapat memasukkan course atau materinya ke sini, question bank, quiz, assignment, dan juga more. Gitu ya. Nah, kelebihan dari LMS kami apa? Gitu ya. Kelebihan dari LMS kami di sini adalah memiliki 5 fungsi yang sangat berguna selama PJJ. Karena ada 5 fungsi ini yang sampai dengan saat ini adalah core-nya dari LMS. Ketika Bapak Ibu misalkan selama pengimplementasian apps ini, saya tahu Bapak Ibu kami tahu yang namanya integrasi itu lama ya, tidak cepat gitu ya. Maka kita bisa lakukan secara perlahan. Aduh Bu, data saya semuanya sudah ada di laptop saya nih atau ada di Google Classroom nih gitu ya. Nah, silakan saja misalkan selama ini masih menggunakan Google Classroom untuk mengajar. Nah, tapi kami sarankan pelan-pelan untuk memasukkan question bank-nya di sini atau bank soalnya. Kenapa? Karena setiap kali Bapak Ibu melakukan quiz atau melakukan assignment atau tugas di sini, maka secara otomatis ketika anak-anaknya mengerjakan, scoringnya akan langsung masuk ke SIS kami. Di sini. Masuk ke scoring ini. Nah, Bapak Ibu, untuk LMS kami ini, untuk quiz dan assignment sudah masuk sesuai dengan mapping skornya. Gitu. Jadi kita misalkan untuk UH1, UH2, PTS, PAS itu udah kita dapat mappingkan tugasnya. Sehingga Bapak Ibu guru tidak usah 2-3 kali kerja. Misalnya, Bu, saya terbiasa mengajar pakai Zoom nih ya, misalkan. Kan semua orang sekarang pakai Zoom. Sama seperti ini juga dapat didukung oleh Zoom ya. Jadi LMS kami ini dapat didukung juga pakai Zoom. Jadi Bapak Ibu tinggal buka Zoom, langsung buka course di sini atau materi di sini, mengajar juga bisa. Nah, tapi untuk materinya biasanya saya share nih via WA. Tugasnya saya share via WA, habis itu mereka mengumpulkan via WA atau mengumpulkan via email. Bahkan ketika guru harus mengumpulkan nilai satu-satu dari email, menilai gitu, taruh Excel, habis itu taruh SIS lagi, itu 2-3 kali kerja. Belum lagi ketika siswanya lebih dari satu rombel, dan pasti lebih dari satu rombel gitu ya. Dimana dalam satu rombel itu mungkin ada 20 sampai 30 atau 35 siswa kemungkinan. Terus lalu ada 12 rombel gitu ya, 6 sampai 12 rombel gitu kan. Itu akan capek sekali gitu ya, 2-3 kali kerja. Di sini kami simplify gitu ya, memudahkan para Bapak Ibu guru ketika sudah membuat quiz dan assignment di sini, maka secara otomatis langsung masuk ke table scoringnya yang ada di SIS kami. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada apa lagi Bapak Ibu? Saya akan mencontohkan ketika saya tadi kan ada store ya, saya bilang saya akan contohkan ini. Ada dashboardnya orang tua siswa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contohnya dashboard orang tua siswa. Tapi pas dilihat loh, kok ada 2 nama ya? Kok ada Ansel Gosel, ada Jackie Degu ya? Nah, jadi ketika orang tua siswa, saya seumpama punya anak 2, gitu ya, saya punya anak Ansel dan saya punya anak Jackie, selama kedua anak tersebut di bawah satu yayasan yang sama, sekali saya login kepada SIS ini, langsung akan muncul kedua data dari anak saya. Saya tinggal pindah tab Bapak Ibu, saya tinggal klik ini aja, klik. Lalu saya akan melihat data dari Jackie Degu. Misalkan dia ada di SMP, ya, lalu Anselnya sedang ada di kelas 2 SD, semuanya akan muncul. Bapak Ibu orang tua siswa punya 3 anak, 4 anak, semua nanti langsung terbagi menjadi tab. Seperti itu. Nah, semua informasinya tinggal ke bawah aja. Di sini ada latest score atau 20 nilai terakhir. Lalu ada school information seperti pandemic situation update, safe protocol for reopening school, seperti itu ya. Nah, di sini yang tadi saya bilang ada galerinya Bapak Ibu, sudah terbuka seperti ini. Nah, ini nanti kalau ada kartu ucapan segala macam tinggal munculkan saja di sini bisa. Lalu ada extracurricular attendance, lalu juga ada informasi mengenai pembayaran sekolah, lalu untuk schedule-nya. Sekarang misalkan tadi jam 7 sampai jam 8 sedang ada PJOK, lalu jam 8 sampai jam 9 sedang ada TIK, seperti itu. Tinggal dimasukkan semuanya di sini, lalu kelihatan semuanya. Kurang lebih seperti itu, saya akan mencontohkan ketika anaknya cuma 1. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau misalkan orang tua siswa anaknya cuma 1, nah munculnya nanti akan seperti ini. Hanya 1 aja. Seperti itu ya.
Apakah suara saya cukup jelas, Bapak Ibu? Koneksi saya agak unstable. Cukup jelas, Bu Cita. Cukup jelas? Ya, siap. Ini Anitra Kalmer. Mohon maaf, ini jaringan saya tadi ada warningnya unstable. Jadi Bapak Ibu, seumpama saya punya satu anak, munculnya hanya satu seperti ini, ya, atau semua terlihat ya, school information systemnya semua. Lalu Bapak Ibu di sini ada yang namanya store. Store atau yang tadi Bapak Rizky bilang koperasi gitu ya enaknya. Nah di sini tinggal klik aja untuk school store-nya, nanti muncul seperti ini. Jadi dari book-nya, Bapak Ibu misalkan, oh saya mau beli buku nih, tinggal add to chart. Mau apa lagi, add to chart lagi. Lalu back. Biasanya kan sekolah ada yang memiliki seragam khusus ya, khusus dari sekolah tersebut, nanti tinggal dipilih aja. Saya mau ukuran apa, gitu ya. Oh saya pilih yang M, gitu ya. Terus saya add to chart saya pilih. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk barang-barang yang lainnya, misalkan seperti stationery atau barang-barang others gitu ya, di selain dari book, uniform maupun stationery, semua bisa dimasukkan di others. Seperti itu. Oke, setelah itu nanti tinggal masuk ke chart, semua barang yang sudah dibeli ada di sini, yang tidak ingin dibeli tinggal di remove, di checklist yang mana yang mau dibeli, lalu tinggal check out. Untuk pembayarannya baru dapat di sini dari dua jenis, yaitu transfer bank ataupun COD. Misalkan sekolah Bapak Ibu punya punya kurir khusus, dapat dilakukan COD, seperti itu. Untuk order historinya semua terlihat Bapak Ibu pernah beli apa saja, sudah komplit atau belum gitu ya. Jadi terlihat di sini oh pernah beli apa saja, kapan, detailnya seperti apa. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk school information system kami seperti ini Bapak Ibu. Jadi silakan jika dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Kembali ke Ibu Tiara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cita untuk demo aplikasinya. Ya. Ini kalau saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan nih Bu Cita. Untuk yang pertama itu dari Bapak Arianto Arif. Untuk pertanyaannya, saya lihat paket yang ditawarkan sangat banyak dan lengkap sesuai dengan kebutuhan sekolah. Apakah kami bisa membeli paket yang kami butuhkan saja, misal paket finansial saja, bagaimana prosedurnya? Oke, baik, siap Bapak. Mungkin saya akan jelaskan prosedurnya dulu ya Pak. Jadi nanti untuk kebutuhan sekolah silakan didiskusikan dulu dengan kami. Jadi misalkan sudah ada apa saja ada apa saja di sekolah, lalu kebutuhan finance-nya seperti apa, nanti baru dapat ditentukan. Oh ternyata sekolah Bapak butuhnya ini gitu ya. Baru nanti kita akan berikan. Tapi untuk jawaban yang pertama, apakah bisa sesuai dengan paket yang kami butuhkan saja? Bisa, gitu ya Pak. Jadi misalkan menurut sekolah, sekolah butuhnya ini aja, butuhnya ini, itu bisa. Jadi nanti bisa didiskusikan dulu dengan kami. Memang kami menyarankan untuk full package. Kenapa? Karena semuanya kan sudah di sini terintegrasi gitu ya, jadi satu gitu ya untuk laporannya. Jadi tapi kalau sekolah merasa saya hanya butuh ini, saya hanya butuh ini, itu tetap bisa. Seperti itu. Begitu Ibu Tiara. Baik. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Arianto lagi. Apakah saat memungkinkan untuk memberikan training secara online? Sangat memungkinkan. Offline Bu Tiara. Offline Bu Cita. Offline ya? Offline ya? Oh, on-site maksudnya, betul ya? Offline ya, offline. Ya, on-site ya maksudnya. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, untuk pelatihan secara on-site itu sebenarnya tergantung dari kebijakannya sekolah. Tapi selama semuanya masih dalam range kami, jadi gini Bapak Ibu, mungkin saya boleh tanya untuk lokasi sekolah Bapak di mana gitu? Bapak Arif? Arianto? Boleh diaktifkan BSD, Bu. untuk itunya Pak? Oke, BSD berarti masih Jabodetabek ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, jadi selama Jabodetabek gitu kan, kami memang masih bisa secara onsite. Kalaupun misalkan diadakannya secara online pun bisa. Tapi Bapak Ibu untuk onsite kami benar-benar harus mendapatkan izin dulu. Jadi memang pihak sekolah harus request ke kami gitu ya untuk belajar secara onsite. Nanti kami juga harus meminta izin dan semuanya harus dilakukan menggunakan prokes seperti itu.
Untuk pelatihannya sebenarnya untuk online pun setelah kami coba, ini kami sharing aja, kami setelah mengimplementasikan ke beberapa sekolah, sebenarnya pelatihan secara online pun itu masih bisa dan masih efektif gitu ya, karena tidak terlalu sulit untuk penggunaan apps-nya. Karena settingannya kami yang bantu, dan biasanya memang saat kami membantu setting itu nggak bisa online sih, biasanya kami adakan onsite juga, seperti itu. Nanti kalau misalnya memang sekolah bersikeras, apakah bisa nih pelatihannya onsite? Kami akan usahakan bisa, tapi sesuai dengan prokes ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti tempatnya harus yang bagaimana terbuka atau tidak boleh atau berjarak atau